Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Felianti dengan NIM 2115018. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok pada Anak yang Kurang Menghargai Sehingga Memicu Terjadinya Perilaku Bullying. Nah, pada penjelasan ini saya membahas di dalamnya yaitu ada pengertian bimbingan dan konseling kelompok. Nah, pengertian bimbingan dan konseling kelompok adalah proses membantu sekelompok individu dalam mengatasi masalah, mengembangkan keterampilan, atau mencapai tujuan mereka melalui interaksi kelompok dan bimbingan dari seorang profesional. Ini melibatkan fasilitator yang mengarahkan diskusi dan aktivitas kelompok untuk memberikan dukungan, pemahaman, dan solusi bagi anggota kelompok. Nah, tujuan bimbingan kelompok yang dimaksud adalah untuk memungkinkan siswa secara bersama-sama guna memperoleh berbagai bahan materi dari konselor yang ada di sekolah sebagai narasumber yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari sebagai individu maupun pelajar. Nah, adapun macam-macam bimbingan dan konseling kelompok. Ada berbagai macam pendekatan dalam bimbingan dan konseling kelompok yang dapat disesuaikan dengan tujuan, konteks, dan masalah yang dihadapi oleh kelompok. Beberapa macam bimbingan dan konseling kelompok yang umum yaitu meliputi ada yang pertama, bimbingan akademik kelompok. Biasanya digunakan di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan studi, pemilihan jurusan, atau mengatasi masalah akademik. Nah, yang kedua yaitu konseling keterampilan sosial. Dalam kelompok ini, anggota mempelajari kelompok keterampilan sosial seperti komunikasi efektif, penyelesaian konflik, dan pemecahan masalah interpersonal. Nah, yang ketiga yaitu terapi kelompok. Nah, dalam bentuk konseling ini digunakan untuk mengatasi masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, atau gangguan makan. Nah, anggota kelompok berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan satu sama lain di bawah pengawasan seorang terapis. Nah, yang keempat yaitu bimbingan karir kelompok. Nah, digunakan untuk membantu individu dalam mengidentifikasi tujuan, merencanakan karir, dan mengembangkan keterampilan pencarian kerja. Nah, yang kelima yaitu konseling berbasis keluarga kelompok. Nah, kadang-kadang kelompok keluarga atau kelompok orang tua digunakan untuk membantu dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan hubungan keluarga dan pengasuhan anak. Nah, yang keenam yaitu pengembangan kelompok pribadi. Nah, fokus pada pengembangan diri dan pertumbuhan pribadi ini dapat mencakup kelompok 7, dukungan pribadi atau kelompok pertumbuhan. Nah, yang ketujuh yaitu konseling narkoba dan alkohol. Nah, digunakan untuk membantu individu yang mengalami masalah penyalahgunaan zat, anggota yang kelompok mendapatkan dukungan satu sama yang lain untuk mencapai pemulihan. Nah, yang kedelapan yaitu konseling trauma kelompok. Nah, untuk individu yang mengalami trauma seperti korban kekerasan atau bencana, kelompok ini dapat memberikan dukungan dan alat. Nah, selanjutnya yaitu saya akan bahas pengertian dari bullying. Nah, bullying adalah tindakan agresif, merendahkan, atau mengganggu secara berulang-ulang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap individu dengan menyakiti, mengintimidasi secara fisik, verbal, maupun psikologis. Nah, adapun bentuk-bentuk dari bullying. Yang pertama yaitu bullying fisik. Penindasan atau tindakan untuk menyakiti orang lain yang disertai dengan adanya kontak fisik. Bentuk fisik ini, bullying ini secara fisik diantaranya yaitu menendang, mencubit, menampar, memukul, dan menggigit. Nah, yang kedua yaitu bullying verbal. Nah, penindasan atau tindakan untuk menyakiti orang lain secara lisan dengan menggunakan bahasa verbal. Nah, bentuk bullying secara verbal ini yaitu memanggil dengan nama panggilan yang buruk, mengolok-olok, menyebarkan isu buruk, mengancam, serta berkata kasar dan mengkritik. Yang ketiga yaitu bullying psikis. Nah, penindasan psikis merupakan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengucilan atau pengabaian dan mempermalukan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bullying menurut Ardi Prayitna mengemukakan bahwa faktor-faktor tersebut diantara lainnya yaitu faktor pertama dari faktor keluarga. Pola asuh dalam suatu keluarga mempunyai peran besar dalam pembentukan perilaku anak, terutama pada munculnya perilaku bullying. Yang kedua yaitu faktor dari teman sebaya. Nah, lingkaran pertemanan yang sering melakukan kekerasan terhadap orang lain akan berimbas pada perkembangan anak. Nah, salah satu faktor yang sangat besar dari perilaku bullying pada remaja disebabkan oleh teman sebaya yang memberikan perilaku negatif dengan cara memberikan ide baik secara aktif maupun pasif bahwa bullying tidak akan berdampak. Nah, bullying juga dapat memiliki dampak negatif serius pada korban, termasuk yang pertama gangguan kesejahteraan emosional. Nah, korban bullying seringkali mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Mereka dapat
terasa terisolasi, malu, dan tidak berharga. Nah, yang kedua yaitu penurunan diri. Bullying dapat merusak harga diri korban dan mempengaruhi keyakinan diri mereka. Mereka mungkin merasa tidak cukup baik atau bersalah atas perilaku yang telah mereka alami. Yang ketiga yaitu masalah kesehatan mental. Nah, korban bullying beresiko mengembangkan masalah kesehatan mental seperti gangguan makan, gangguan tidur, dan bahkan pemikiran atau tindakan bunuh diri. Nah, yang keempat yaitu gangguan belajar. Nah, bullying dapat mengganggu kemampuan korban untuk berkonsentrasi di sekolah, yang dapat mempengaruhi kinerja akademis mereka. Yang kelima, isolasi sosial. Nah, korban bullying mungkin terasa terisolasi dan sulit untuk membangun hubungan sosial yang sehat. Yang keenam yaitu perilaku merusak. Nah, beberapa korban bullying dapat merespon dengan perilaku merusak atau agresif sebagai upaya untuk melindungi diri atau merasa lebih kuat. Nah, yang ketujuh yaitu gangguan fisik. Nah, bullying fisik dapat menyebabkan cedera yang serius, sementara bullying yang berulang-ulang berdampak negatif pada kesehatan fisik korban. Nah, yang ke-8 yaitu pelarangan potensi. Nah, bullying dapat menghambat perkembangan pribadi dan akademis korban, menghambat potensi mereka. Yang ke-9 yaitu efek jangka panjang. Nah, dampak psikologis dan emosional bullying dapat bertahan dalam jangka panjang, bahkan hingga masa dewasa, mempengaruhi hubungan karir dan kesejahteraan keseluruhan. Yang ke-10 yaitu potensi efek penggangguan pada saksi. Nah, saksi bullying juga dapat mengalami dampak negatif seperti kecemasan atau perasaan bersalah karena tidak dapat mencegah atau membantu korban. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan dalam pemakalan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.